Nah, di kita tidak ada ya konflik lahan? Ada. Oh ada. Ada. Itu ditunjuk salah satu kabupaten kota untuk mengikuti peringatan Hari HAM sedunia yang dilaksanakan di E-Paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pemirsa Radar ID dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda menonton kami hari ini. Baik, hari ini saya kedatangan tamu istimewa juga dan kita ini agak pembahasannya agak berat sepertinya ya. Agak berat. Siapa tamu kita? Tamu saya hari ini adalah ada Pak Epi Mulyana dari bagian hukum Setda Kota Tasikmalaya. Selamat siang Kang. Selamat siang Teh Tina. Selamat siang para pemirsa dan hadirin semua. ini pemirsa pasti pengen tahu siapa sih nih Kang Epi ini. Kang Epi adalah dari bagian hukum Setda Kota Tasikmalaya dan Kang Epi ini memegang satu program yang sangat luar biasa sekali sampai sudah mendapatkan penghargaan sebanyak 7 kali. Jadi kalau tahun ini penghargaannya dapat lagi ke-8 kali. Wow, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nih Kang, kegiatannya tuh berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan memang namanya apa dan bagaimana ini pemirsa juga perlu tahu gitu. Apa sih yang dikerjakan Kang Epi? Apa yang menjadi penghargaan? Oh ya, penghargaannya ini dari Presiden ya? Dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Nanti seperti apa nih Kang? Apa sih Pak Kang yang dikerjakan gitu? Baik, terima kasih Teh Tina. Hadirin yang kami hormati, sebetulnya program ini adalah program Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat. Program ini adalah salah satu unsur edukasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Waktu dulu hanya program mungkin simulasi dalam rangka pemenuhan HAM terkait dengan peringatan Hari HAM sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. Namun kesini ini menjadi skala prioritas dari kementerian dan itu menjadi skala prioritas program negara dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Mengingat Indonesia kultur budaya yang sangat beraneka ragam, sehingga melalui program ini diterapkan pemenuhan aksi HAM dan kabupaten kota peduli HAM dan juga provinsi peduli HAM. Nah, untuk Kota Tasik sendiri ini sudah sejak tahun 2012 kita mendapatkan sampai dengan tahun 2019. Berarti 7 tahun berturut-turut mendapatkan predikat Kota Peduli HAM dan satu-satunya kabupaten kota di Jawa Barat yang menjadi tolak ukur untuk pemenuhan aksi HAM di Jawa Barat. Nah, kami berharap melalui acara ini juga bisa tersiar bagaimana pemenuhan indikator yang begitu banyak. Itu ada 83 indikator yang harus terpenuhi dalam setiap tahun laporan dan pencapaian format data dukungnya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan dari KKP HAM itu Kabupaten Peduli HAM itu harus terpenuhi 83 indikator. 83 indikator. Itu setiap tahun 83 indikator itu atau tahun dari tahun tuh berbeda, ada tingkatan-tingkatannya dan sebagainya? Sebetulnya itu indikator tetap. Tetap yang tersebar dari penyesuaian pemenuhan hak yang terbagi dari 7 hak, yaitu hak kependudukan, yang kedua hak kesehatan, ketiga lingkungan yang berkelanjutan, keempat hak pekerjaan, kelima hak pendidikan, keenam hak perumahan, dan 7 adalah perempuan dan anak. Dari 83 indikator tersebar di 7 hak ini, itu semua program di kabupaten kota. Nah, ini se-Indonesia begitu se-Indonesia ya? Se-Indonesia sama. Nah, indikator ini harus terpenuhi dalam jangka 1 tahun dan 1 tahun sebelumnya yang dilaporkan. Contoh, untuk penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2020 ini, itu indikasi data dukung pelaporannya tahun 2019. Jadi contoh, misalkan di data kependudukan, berapa jumlah penduduk yang saat ini, itu yang dihitungnya tahun 2019. Nah, kita laporkannya di 2020. Itu setiap laporan per bulan paling lambat Agustus ini. Nah, dari capaian Kabupaten Kota Peduli HAM ini juga ada indikator
4 aksi yang harus terpenuhi. 4 aksi. Nah, tapi sebelum ke 4 aksi nih Kang, Tina pengen tahu gitu ya, sebelum ke 4 aksi ini, apa yang menjadi ciri secara terlihat atau terasakan oleh masyarakat bahwa Kota Tasikmalaya ini sudah menjadi kota yang peduli terhadap hak asasi manusia gitu ya. Kalau tadi kan dikatakan itu masih secara pelaporan yang sifatnya administratif berupa indikator-indikator yang dijadikan penilaian oleh kementerian. Tapi kalau secara real di masyarakatnya, apa yang menjadi ciri bahwa Kota Tasikmalaya memang sudah layak mendapatkan penghargaan itu, apalagi sekarang sudah 7 kali dan insya Allah mungkin 8 kali di tahun 2020 ini. Apa yang menjadi cirinya? Yang ciri yang sangat kuat yaitu tersedianya fasilitas untuk disabilitas. Setiap bangunan gedung kan ada prasarana disabilitas. Yang kedua dari prasarana bidang pendidikan dan kesehatan. Di sini Kota Tasik salah satu kota yang mungkin dilihat dunia pendidikan meningkat, apalagi setelah status berubah perguruan tinggi salah satu di Tasikmalaya menjadi negeri. Ini menjadi satu dorongan kita untuk memenuhi. Namun semua ini bukan serta-merta kerja bagian hukum saja ataupun perangkat daerah Kota Tasikmalaya saja, tetapi ini adalah kerja keras dukungan masyarakat banyak warga Kota Tasikmalaya. Kalau tidak didukung oleh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, apa daya kita? Ini salah satu unsur 83 indikator ini semuanya tersirat dan tersurat itu. Artinya secara administratif kita sudah terpenuhi. Adapun dari sisi indikator yang lain termasuk dari bidang perumahan ini tidak serta-merta kita status rumah itu seperti apa dan bagaimana, tetapi terlihat bahwa kita sudah memiliki warga masyarakat yang taat akan pajak, yang taat akan peraturan, contoh dalam rangka mendirikan bangunan itu IMB-nya, perizinannya harus jelas. Di bidang kesehatan kita Kota Tasik sedikit banyaknya mengalami perubahan. Fasilitas kesehatannya ada, bertambah. Rumah sakitnya kan sudah rujukan Priangan Timur bahkan Jawa Barat itu. Ini salah satu indikator dan sudah memiliki sertifikat paripurna untuk rumah sakit. Ini salah satu pemenuhan indikator yang menjadi penilaian terbesar buat Kota Tasikmalaya. Nah, yang kedua tadi yang disampaikan di lapangan atau di masyarakat, ini masyarakat sendiri yang menilai seperti apa. Kalau kita nyatakan ini sudah berhasil, takutnya bertolak belakang dengan kejadian di masyarakat. Dengan kondisi di masyarakat. Makanya saya sampaikan ini kerja keras masyarakat Kota Tasikmalaya, bukan kerja keras seorang pengelola atau staf ataupun abdi negara, tetapi keberhasilan warga masyarakat Tasikmalaya. Adapun kekurangannya selama ini kami mohon bantuan dari semua masyarakat. Karena kita tidak serta-merta ini loh hasil kita, bukan gitu, ini hasil masyarakat. Toh yang diterimanya di sana juga penghargaan bukan atas nama pribadi, tapi atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya. Berarti itu atas nama masyarakat Kota Tasikmalaya. Berarti kalau seperti itu bisa dikatakan juga kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya ini sebetulnya sudah termasuk dalam yang memang memenuhi hak asasi manusia gitu ya. Baik dari sisi saling tolong menolong dan sebagainya itu sudah masuk kategori itu. Karena kan tadi ada 83 itu ya. Berarti 83 itu memang salah satunya mungkin ada keberagaman. Toleransi umat beragama gitu ya. Dan sebagainya. Nah, apakah setiap tahun itu ada peningkatan pencapaian gitu, Kang? Kalau setiap tahun memang ada, tapi indikatornya tetap sama. Hanya itu kita dilihat dari baik grade nilai saja. Tahun ini terpenuhi dari 80 indikator itu penuh misalkan 100%. Ada yang tahun sebelumnya hanya 87%, tetapi ditunjang dengan pemenuhan aksi HAM yang 4 itu kita naik menjadi 80 sekian persen. Nah, penilaian untuk peduli itu nilainya 85 ke atas. Oh, jadi 85. 85. Karena kalau titik terendahnya gitu ya. Ya, kalau misalkan di bawah 85 itu kategorinya cukup peduli. Oh, cukup peduli. Belum masuk peduli. Jadi ada indikator yang diterapkan oleh kementerian dan KSP. KSP itulah kantor staf presiden, karena kita laporannya online langsung ke staf presiden. Jadi kalau kita tidak melaporkan, kita dipantau langsung oleh KSP. Dan salah satu
pemenuhan indikator ini kemarin melalui rakor virtual Pak Wali Kota yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 Pak Insinyur Haji Abu Mansur menyampaikan, tolonglah pelaporan aksi HAM ini menjadikan indikator pemenuhan untuk reward bagi pemerintah kabupaten kota dalam rangka peningkatan DAU. Oh iya. Nah, bukan hanya sekedar selembar kertas piagam penghargaan saja. Dan ini kan bisa maknanya bukan hanya sekedar itu aja gitu ya. Sehingga nanti menunjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iya. Kalau DAU kan bisa diarahkan ke mana tusinya dan bagaimana. Dan betul. semua capaian indikator peraihan Kota Peduli HAM ini masyarakat Kota Tasikmalaya cukup membantu, terlebih dengan sudah terbentuknya kelompok kerja Ranham. Nah, kelompok kerja Ranham ini adalah para tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya, pendiri Kota Tasikmalaya yang notabene memberikan perhatian khusus buat pemerintah Kota Tasikmalaya, baik itu di bidang pemerintahan maupun di bidang hukum dan HAM. Dan ini suatu penghargaan buat beliau-beliau yang tidak serta-merta hanya memperhatikan satu sisi, tetapi semua unsur. Semua unsur ya. Ini kami sampaikan salam hormat buat beliau-beliau karena hasil pemikiran dan telahan beliau ini kami bisa bekerja semaksimal. Berapa orang itu? Kalau dari jumlah yang seutuhnya, sebetulnya kelompok kerja Ranham itu adalah seluruh SKPD, perangkat daerah yang ada di Kota Tasikmalaya dengan bidang tugasnya masing-masing. Namun untuk eksternal ataupun tokoh masyarakat itu dan para akademisi dengan jumlah 17 orang. Dan mereka adalah tokoh-tokoh Kota Tasikmalaya. Tokoh-tokoh Kota Tasikmalaya, para mantan DPR RI, DPD RI ataupun mantan bupati wali kota gitu, DPRD kota yang notabene memberikan sumbang saran, bahkan ada mantan pejabat setempat pun gitu ya, dulu misalkan Pak Sekda ataupun ini yang cukup mumpuni dalam mengarahkan, memberikan bimbingan bagaimana kita selaku staf memberikan dorongan pelayanan kepada masyarakat melalui administrasi. Ini luar biasa sekali Kang. Tadi ada empat penunjang aksi ini. Aksi itu aksi apa saja dan bagaimana aksi-aksi yang dilakukan? Khususnya mungkin kan masyarakat juga harus beraksi gitu ya. Aksi apa saja yang memang harus dilakukan masyarakat untuk dapat menunjang itu gitu Kang? Untuk Kota Peduli HAM setiap tahunnya harus ditunjang dengan adanya aksi. Untuk tahun 2020 ini ada 4 aksi. Yang pertama adalah aksi harmonisasi produk hukum daerah. Ini produk hukum daerah ini kita harus mengkaji, melihat, bahkan menerapkan dalam sudut pandang perspektif HAM. Baik itu terhadap pemenuhan hak terhadap anak, terhadap masyarakat adat, perempuan, dan juga konflik lahan. Nah, ini yang menjadi sorotan utama dari kementerian dan lembaga negara kaitan dengan harmonisasi perda. Nah, ini produk hukum daerah ini kaitan dengan diskresi kebijakan. Daerah mau seperti apa, tetapi tidak bertentangan dengan hak-hak dasar tersebut. Nah, hak 10 dasar tersebut kalau dituangkan dalam produk hukum daerah mau seperti apa? Kebanyakan produk hukum daerah itu ada yang bertabrakan dengan kebijakan dan kewenangan, sehingga itu dinyatakan harus dibatalkan demi hukum ataupun harus dicabut oleh peraturan yang lebih atas. Karena harus kita lihat dari sisi sudut pandang produk hukum itu sendiri, dari sosiologis, yuridis maupun filosofisnya. Nah, yang di antaranya misalkan produk hukum itu harus diharmonisasi, baik itu melalui kajian daerah ataupun melalui telahan yang dilaksanakan oleh tim Pokja Ranham dan di-sharing dengan kajian dengan DPRD. Karena satu sisinya produk hukum yang harus kita pahami, DPRD sebagai wakil rakyat bisa melihat, bisa merujuk. Dan produk hukum daerah utamanya perda itu ada 2 usulan, baik pemerintah maupun DPRD. Nah, aksi yang kedua itu adalah persebaran jumlah guru di daerah. Persebaran jumlah guru di daerah. Nah, guru ini adalah salah satu penunjang kenapa pusat memandang persebaran guru wajib melihat untuk peningkatan hak atas pendidikan. Ke arah pendidikan, lebih ke arah pendidikan. Mungkin ke depannya bisa saja kalau
melihat ketimpangan antara satu daerah dengan yang lain, jumlah guru ini banyak ini sedikit. Bisa di merger lagi, tarik ke pusat. Oke, guru ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada saat daftar dulu pun CPNS tidak menempatkan kabupaten kota kan. Tapi siap ditempatkan di seluruh mana wilayah Indonesia. Nah, ini menjadikan satu permasalahan yang cukup signifikan antara kabupaten kota karena ada diskresi dari kabupaten kota itu sendiri. Contoh di Kota Tasikmalaya, kemarin hasil input data dari Dinas Pendidikan, setahun ini hampir 300 atau kurang lebih 500 orang yang pensiun guru. Yang pensiun. Wow. Kurang lebih. Saya kurang paham. Nah, ini banyak ya? Banyak karena masa usia menjelang pensiun tahun 2021 ini sudah hampir habis. Ini bagaimana menyikapi pemenuhan kebutuhan akan guru? Sementara penerimaannya tidak sebesar pengeluaran yang memang mereka pensiun gitu. Makanya dari Dinas Pendidikan melalui pemerintah kota itu ada usulan saran ke pusat melalui kebijakan yang namanya intervensi. Nah, itu dituangkan berdasarkan ketentuan format laporan yang disampaikan oleh kementerian. Nah, yang aksi ketiga ini yang sangat urgensi di lapangan kaitan dengan bidang tugas bidang kesehatan, yaitu penyediaan ruang menyusui atau laktasi. Nah, ini yang lagi ramai sekarang, gencar disosialisasikan, gencar di ke semua masyarakat, ke semua elemen masyarakat gitu kan. Begini, aksi ketiga ini sebetulnya adalah aksi yang kewenangannya diturunkan oleh Kementerian Bidang Kesehatan kerjasama dengan bidang hukum dan HAM. Karena kalau kita sudah perintahkan masyarakat masih lalai, ini harus apa tindakannya? Nah, sanksi tegasnya ada. Makanya Undang-Undang Kesehatan dengan PP 12-nya tentang ASI eksklusif ini harus dipahami. Makanya kemarin dari kementerian melalui KSP dan melalui Kementerian Hukum dan HAM itu ada format pelaporan penyampaian ruang menyusui bagi perempuan bekerja. Itu dimanapun yang bekerja, termasuk mohon izin di radar mungkin gitu banyak ya. Nah, ini harus disiapkan satu ruangan dengan fasilitas yang memadai, bukan harus bagus atau baru, tetapi yang memadai. Yang kedua, tahun ini harus ada kegiatan yang namanya sosialisasi penyebaran ruang ASI atau manfaat ASI. Nah, ini makanya kemarin Pak Wakil Wali Kota selaku Ketua Pokja Ranham menyampaikan surat edaran terkait dengan pemenuhan aksi tersebut. Sehingga perangkat daerah dengan terpasangnya spanduk di beberapa titik pusat pemerintahan maupun di titik masyarakat, publik bisa melihat dan bisa merasakan. Dan ini salah satu unsur yang dipinta oleh pihak kementerian dalam rangka pemenuhan indikator laporan capaian aksi HAM ketiga. Nah, kami mohon kepada masyarakat juga bisa menerjemahkan isi daripada surat edaran. Surat edarannya kemana saja itu dikirim? Surat edarannya seluruh perangkat daerah termasuk kelurahan dan puskesmas. Keluar belum gitu ke swasta, perbankan, pabrik-pabrik gitu kan? Kalau pabrik kita kerjasamanya melalui leading sector, Dinas Tenaga Kerja. Sehingga perangkat daerah yang membidangi tidak serta-merta dicaplok keseluruhan oleh pimpinan, tapi harus kita berbagi kewenangan. Karena ada binwasnya di tiap OPD. Tiap OPD gitu. Jadi kalau misalkan Dinas Tenaga Kerja menyampaikan laporan telah melaksanakan sosialisasi di beberapa perusahaan atau pabrik, itu sudah ada laporannya. Di Dinas Kesehatan juga sama. Berarti sesuai dengan tupoksinya gitu ya, tusinya masing-masing. Misalkan Dinas Tenaga Kerja, berarti dia harus sosialisasi juga ke apa yang menjadi tusinya dia gitu. Dinas Kesehatan juga sama melalui puskesmas, melalui Pokjanal Posyandu. Seperti itu. Pendidikan juga sama. Pendidikan sama. Sekolah gitu kan, kemudian termasuk yang lingkungan APH kemarin sudah kerjasama dengan kepolisian Resort Tasikmalaya Kota, dan alhamdulillah respon dari Pak Kapolres cukup luar biasa. Sehingga Pak Kapolres mengadakan sosialisasi internal di lingkungan kepolisian dengan para Kapolsek dan Babin Kapdimas di lingkungan Polres Tasikmalaya. Dan itu berjalan dengan baik di bawah kendali Pak Kapolres. Kami ucapkan aturkan terima kasih kepada Pak Kapolres. Dan terlaksana baik input laporannya dari aksi nomor 3 ini cukup signifikan. Bahkan untuk aksi nomor 4 pihak Polres lebih dominan. Aksi nomor 4 apa itu? Yaitu pengaduan
layanan masyarakat. Pengaduan layanan masyarakat. Dalam pengaduan layanan masyarakat dalam hal apa? Kan secara kalimat ini masih sangat luas sekali. Nah, untuk yang keempat ini kebetulan laporan pengaduan masyarakat itu penanganan tindak lanjut pelayanan penanganan komunikasi masyarakat ini bidang sama dengan harmonisasi Perda. Jadi harus melihatnya dari pelayanan ke hak atas perempuan, hak anak, konflik lahan dan masyarakat adat. Oke. Nah, di kita tidak ada ya konflik lahan? Ada. Oh, ada. Ada. Tapi ada juga, tapi itu terselesaikan. terselesaikan dengan proses yang sudah berjalan. Tapi jangan konflik, salah. Konflik lahan ya betul. Jangan salah itu kan tidak serta-merta kita dipublikasikan karena sesuatu hal mungkin ada hal yang meskipun keterbukaan publik tapi ada yang dikecualikan. Nah, khususnya di Polres itu ada kaitan penanganan pelindungan perempuan dan anak. Betul. Makanya di sana kami melaksanakan koordinasi dengan tim PPA Polres. Ya. Kami ucapkan terima kasih pada semua tim pengelola, terutama Pak Kapolres yang sudah memberikan advice, juga dorongan, serta buat kami data dukung yang luar biasa. Namun dengan demikian datanya kami keep, tidak bisa dipublikasikan karena menyangkut korban itu. Betul, itu ada identitas yang memang harus disimpan. Yang kedua juga data dukung dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana P3A. Ya, P3A. Ini juga ada kaitannya dengan kewenangannya di TP2 TP2A. Ya, P2 TP2A. Nah, ini juga menyangkut KPAID juga sama. Ya. Maka itu di-keep karena itu menyangkut nama korban. Nama korban. Sehingga kami Yankomas ini yang lebih dikenalnya Yankomas Aksi 4 ini sering kita menyampaikan laporan ke kementerian melalui KSP itu kaitan dengan permasalahan yang ada di Polres, yang ada di P2 TP2A. Terus masalah pertanahannya itu di Bapenda, kaitan dengan perubahan nomenklatur baik itu BPHTB dan sebagainya. Terus di Dispenda, di Naker kaitan dengan perselisihan karyawan atau tenaga kerja. Yang terakhir di Inspektorat. Nah, kalau Inspektorat di-keep karena itu menyangkut ada beberapa nomenklatur yang tidak perlu dikemukakan. Betul, seperti itu. Nih, di 4 tadi aksi Ranham ini tahun 2000 untuk penilaian tahun 2020 berarti sudah selesai? Belum. Nah, ini yang perlu kita kaji. Karena setiap tahun kalau yang namanya Kabupaten Kota Peduli HAM yang 83 indikator ini hanya 1 kali pelaporan, yaitu bulan Agustus. Nah, tapi untuk aksi HAM sebagai penunjang laporan Kota Peduli HAM ini diharuskan kabupaten kota ataupun provinsi dalam bentuk 3 kali laporan. Dalam 3 kali laporan dengan rentan waktunya berbeda. Kalau tahun 2019 itu 4 kali, ada B3, B6, B9, B12. B itu menandakan bulan. Bulan. Nah, kalau tahun 2020 karena ada perubahan itu berubah dari B3 itu menjadi B4, yaitu bulan keempat. Dan B8 dari B6 dan B9 ditarik dan B12. Berarti bulan 8 sampai dengan 12. Penghargaannya disampaikan? Nanti disampaikan pada akhir pelaporan pada tanggal 10 Desember. 10 Desember itu ya dalam rangka Hari HAM sedunia. Nah, ini yang menjadikan konflik untuk kita mengejar waktu target. B4 laporannya Januari sampai dengan Maret. B4 itu. Nah, kita rekap kegiatan perbedaan antara KKP HAM dengan aksi HAM itu kalau KKP HAM 1 tahun sebelum, kalau aksi HAM tahun berjalan. Tahun berjalan. Nah, jadi kalau misalkan aksi HAM B4 ini antara Januari sampai dengan Maret dilaporkan April. 2020 berjalan sekarang. B8 itu antara Januari sampai dengan Maret sudah tercover, tinggal April sampai dengan Juli. Juli. Pelaporan di Agustus. Nah, yang terakhir B12 ini cukup repot karena bulan Agustus sampai dengan November. Dan dilaporkan bulan November. Nah, sehingga pada saat nanti B4 tahun berikutnya bukan dari Januari lagi tapi dari Desember. Karena Desember sudah terlewat 1 sekat bulan gitu. Ini cukup ribet juga. Kalau yang tidak ngerti ini kita mulai dari mana gitu kan. Tapi memang karena sudah terjadwal dengan baik, jadi kita tahu ya kapan pelaporan B ini, kapan pelaporan yang ini, dan kapan pelaporan yang ini begitu kan. Nah, ini kalau sudah
8 misalkan nanti 2000 sekarang akhir tahun ini di bulan Desember ditakdirkan untuk dapat lagi penghargaan gitu. Ini apa pengaruhnya untuk Kota Tasikmalaya? Benefitnya apa gitu selain hanya dalam bentuk penghargaan, ada benefit lain kan yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu kan? Baik, untuk harapan kami sebagai pengelola dan juga sebagai pelayan abdi masyarakat, mudah-mudahan tahun ini Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan yang ke-8 kalinya. Namun ini serta-merta juga untuk memberikan penghargaan bukan buat kami, tapi buat Tasikmalaya. Nah, ini ada bocoran dari pihak kementerian maupun dari pihak Kanwil dan juga Biro Hukum HAM Jawa Barat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk mendapatkan Kota Peduli HAM yang ke-8 kali. Dan itu ditunjuk salah satu kabupaten kota untuk mengikuti peringatan Hari HAM Sedunia yang dilaksanakan di Jenewa. Berarti di 2021 ya. Bahkan bisa jadi di tahun 2020 ini juga. Gitu. Itu penunjukannya serta-merta tidak sistem kamu ditunjuk berangkat saat ini enggak. Tahun depan enggak. Tapi pada saat kebutuhan mendesak ataupun tahun ini, siapa nih yang berhak, yang harus, udahlah Kota Anu. Karena Indonesia sudah beberapa kali mengirimkan, yang sudah sering ditunjuk itu adalah Kabupaten Wonosobo. Ya, karena Wonosobo itu kota HAM. Nah, maka kita pernah berkunjung ke sana. Belajar ke sana bagaimana cara penerapannya. Di sini adalah kalau di sana dukungan masyarakat tentang kepeduliannya memang cukup tinggi. Yang kedua, kenapa kita mengejar target harus Kota Peduli HAM? Cukup berat untuk mempertahankan ketimbang meraih. Makanya kami berharap pada dukungan masyarakat semaksimal mungkin lah gitu ya. Mohon izin sowan saya dari selaku pengurus atau pengelola, karena tidak serta-merta kami bekerja sendiri gitu. Tidak mudah begitu ya, tidak mudah untuk mempertahankan apa yang sudah diraih. Betul. Apalagi sudah 7 kali berturut-turut, dan ini mau yang ke-8 kali begitu, yang ke-8 kalinya ya segala sesuatu harus dipersiapkan sedemikian matang begitu ya Kang ya. Betul. Kalau di Jawa Barat, kota mana saja yang memang sudah sama dengan Kota Tasikmalaya? Kalau yang sama, hampir sama memang untuk wilayah Piringan Timur dengan Banjar. Banjar. Kalau untuk wilayah Piringan Timur Kalau untuk wilayah yang lain ada yang sudah maksimal itu Kota Sukabumi. Itu sangat bagus gitu ya. Terus daerah kabupaten kota lain juga cukup bagus. Apalagi kalau misalkan setiap tahun suka dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ini juga ada cerdas cermat HAM. Sukabumi sering sekali mengirimkan peserta ke tingkat nasional. Kita baru 2 kali untuk mengikuti LCC HAM tingkat nasional. Meskipun dalam pelaksanaan lomba, mohon izin, mohon maaf, itu target juara kita bukan semata-mata itu, tapi untuk partisipasi ke tingkat nasional sangat berprestasi itu di wilayah Piringan Timur. Ini luar biasa sekali Kang. Tadi bahwa ternyata mengelola program HAM, program Ranham ini tidak semudah itu juga ya. Tidak hanya selain aksi yang harus ada memang betul-betul real di lapangan, juga pelaporan secara administrasinya, pelaporan secara ke pendataannya juga itu harus dipersiapkan sedemikian rupa. Dan untuk tahun 2020 kita sudah selesai, tinggal menunggu hasil. Sebetulnya belum, masih. Untuk 2020 ini kita baru selesai menyampaikan laporan KKP HAM. Dan aksi HAM-nya tahun 2020 baru sampai mau B8. B8. Berarti masih tinggal dua tahap lagi lah. 2 tahap lagi. Verifikasi B8 dengan nanti pelaporan B12. Dan semoga ini juga tetap bisa berjalan dengan baik. Amin. Targetnya adalah bahwa kita kembali meraih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM. Ada pesan Kang untuk masyarakat Kang terkait dukungan selain berkaitan dengan aksi Ranham itu sendiri, tapi apa yang harus masyarakat lakukan ketika ingin mendukung pemerintah Kota Tasikmalaya agar bisa mendapat atau meraih penghargaan Kota Peduli HAM lagi? Baik, terima kasih Teh Tina. Mungkin untuk masyarakat luas, terutama bagi masyarakat, apalagi tokoh masyarakat di mana saja berada, mohon izin, mohon dukungannya. Silahkan di masyarakat dibentuk yang namanya Kompeta HAM. Kelompok masyarakat, mahasiswa, pemuda, pelajar, penggiat dan pencinta HAM.
Oke. Ini salah satu kelompok yang turunan dari kementerian sehingga nanti bisa sinergitas dengan yang namanya keluarga sadar hukum. Kaitannya ke Kadarkum, ya. Sehingga nanti bisa manfaatnya bisa eksis di masyarakat, sinergitas dengan pihak kelurahan, RT RW dan kelurahan bisa memajukan daerah masing-masing sehingga kita tidak saling bertabrakan kebijakan ataupun harmonisasi di lapangan. Oke. Demikian mungkin saran kami dari pengelola untuk sama-sama kita memajukan Kota Tasikmalaya untuk menjadi kota HAM. Kita pertahankan Amin. penghargaan Kota HAM untuk yang ke-8 kalinya. Luar biasa sekali. Terima kasih Kang Epi. Sama-sama. Ini sangat luar biasa sekali. Setengah jam gak kerasa ya Kang? Ini setengah jam kita ngobrol sama Kang Epi berkaitan dengan aksi Ranham, berkaitan dengan penghargaan Peduli HAM, dan berkaitan dengan Kota Tasikmalaya sebagai kota peduli HAM. Dan itu pemirsa, sekali lagi kita sudah 7 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai kota yang peduli HAM. Tentu penghargaan ini tidak hanya sekedar penghargaan saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Epi bahwa penghargaan ini pun harus ada aplikasinya di masyarakat. Kita mari sama-sama meningkatkan, kita sama-sama saling bergandengan tangan untuk tetap menjadi masyarakat yang peduli terhadap hak asasi manusia. Baik, Kang Epi, terima kasih. Sama-sama, dan ditunggu kabar baiknya nanti kalau sudah penghargaannya diterima, nanti dibawa ke sini ya. Boleh. Dibawa ke sini. Boleh. Kita akan ngobrol lagi, dan kalau tidak salah tadi juga mudah-mudahan kalau 8 kali berturut-turut bisa menjadi perwakilan Indonesia untuk ke Jenewa. Luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih pemirsa Radar ID. Nanti kita akan bertemu lagi dengan tamu-tamu yang lain, dengan topik dan tema yang lain pula di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.